Jadi pertama, BUMDes itu dibentuk melalui musyawarah. Nah, setelah musyawarah terbitlah yang namanya peraturan kepala desa tentang BUMDes. Setelah itu ada penetapan ADART. Nah, ADART-nya setelah itu muncullah pendaftaran yang namanya badan hukum. Nah, yang namanya badan kita mulai acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil jalan aja, Bu. Bagi aja, Bu. Sambil ke belakang. Kita dapat berkumpul pada rapat pengurus BUMDes Kepulauan Desa BUMDes pada Jumat tanggal 4 Agustus di Desa Pulau Telebaru. Yang terhormat Kepala Dinas DPD mewakili, Camat Selat atau mewakili, yang terhormat PA Kabupaten Kapuas, yang terhormat Kepala Desa Pulau Telebaru, yang terhormat Ketua BPD beserta anggota, kepada pengurus BUMDes yang lama, yang terhormat kepada pengurus BUMDes yang baru, yang terhormat seluruh ketua RT yang ada di Desa Pulau Telebaru, yang terhormat perangkat desa, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Baiklah, untuk memulai acara ini dengan tidak mengulangi semangat kami, karena ini hari Jumat, kita akan memulainya itu dengan acara yang pertama yaitu mengucapkan basmalah. Acara yang kedua adalah doa. Marilah kita berdoa untuk agama. Menyebutkan satu persatu namanya. Nah, kemudian juga saya ingin berterima kasih juga kepada anggota saya BPD yang sudah hadir juga. Ada bidang pembangunan, ada juga sekretaris dan pendaftaran Belanda. Nah, kemudian juga terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu RT, bapak-bapak RT yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih juga pada undangan yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam hal penyampaian kedatangan ini. Nah, demikian saya akan menyatakan beberapa hal dalam hal pelaksanaan sampai hari ini dalam penyusunan maupun perjalanan BUMDes di Desa Pulau Telebaru. Dalam hal ini maju di sini tadi, ya. Ini saya anggap suatu kritik aja ya. Iya. Artinya esensi dari sebuah musyawarah ada aturannya, iya kan? Di musyawarah itu diharapkan output utamanya mendapatkan kesimpulan bersama, kesepakatan bersama. Kalau musyawarah dilakukan sesuai dengan aturan, unsur keterwakilannya komplit. Salah satunya ya. Saya yakin keputusan itu nggak akan jadi konflik. Iya. Ya. Oke, ini masukan untuk Bapak Ketua BPD dan tim anggotanya mungkin Pak ya. Oke. Karena dalam musyawarah itu ada panduannya, ada aturannya. Mari kita buka kembali
regulasi-regulasi yang mendukung hal itu. Ini berdasarkan murtad juga. Kita ada lakukan murtad juga pada saat itu, sehingga terjaringlah beberapa orang. Kemudian dari samping daripada itu, kita juga meminta siapa yang bisa, karena di sini kita jujur membagi dalam pemilihan Pak supaya ada pemerataan. Kita menggunakan sistem wilayah, Pak. Nah, ini perlu kita ingat. Kita mengadakan sistem wilayah. Karena kita di sini RT 1, 2, dan 3 itu wilayah 1, 4, 5, 6 itu wilayah 2, kemudian 7, 8 itu wilayah 3. Jadi pada saat itu kita adakan rapat, kita meminta masing-masing mengirim delegasinya untuk menjadi perwakilan untuk menjadi anggota BUMDes. Sesuai kesepakatan pada saat itu, kita juga hadir semua. Pada saat itu juga Pak RT juga ada hadir kalau tidak salah. Kemudian kita sorong beberapa RT juga ada yang tidak siap, kemudian dengan berbagai macam alasan, sehingga kita mendefinisikan untuk mencari yang dekat-dekat dengan desa, supaya apa? Agar komunikasi lebih cepat terjalin. Dulu ya, Pak, izin Pak Kades. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kades, juga Ketua BPD dan rekan-rekan pendamping, juga masyarakat, juga Ketua RT. Jadi untuk BUMDes ini kita harus tahu yang namanya barangnya BUMDes itu apa. Ya, Karena orang taunya BUMDes saja. Ya. Oke. Jadi pertama, BUMDes itu dibentuk melalui musyawarah. Nah, setelah musyawarah terbitlah yang namanya peraturan kepala desa tentang BUMDes. Setelah itu ada penetapan ADART. Nah, ADART-nya setelah itu muncullah pendaftaran yang namanya badan hukum. Nah, yang namanya badan hukum, kenapa ada badan hukum? Karena BUMDes ini usaha. Nah, yang namanya hukum di Indonesia, apalagi masalah perdataan, Pak Kades tahu juga karena dia juga sarjana hukum. Yang namanya badan hukum itu ada dua di Indonesia, yang subjek hukum ada dua di Indonesia, orang dengan badan hukum. Nah, kenapa BUMDes itu harus jadi badan hukum? Karena dia ada yang namanya perjanjian dan kerjasama dengan orang, dengan apa. Itulah yang sebabnya BUMDes itu perlu adanya badan hukum. Nah, dari peraturan pertama tadi harus ada musyawarah desa. Sudah diperdeskan ya Pak? Ada perdesnya, ada ADRT. Karena syaratnya untuk pendaftaran BUMDes harus ada itu. Ya. Setelah itu, sebelum dia BUMDes ini, kenapa BUMDes kita rata-rata kacau untuk Kapuas khususnya? Karena yang dibentuk hanya pengurus, ya kan? Pengurus BUMDes. Sedangkan sudah ada di PP nomor 11 itu ada yang namanya pengawas. Jadi BUMDes itu kerjanya untuk usaha, tapi tidak ada pengawasnya. Makanya untuk BUMDes itu nanti pengurusannya harus ada audit internal namanya. Oleh apa? Oleh pengawas. Makanya di samping BUMDesnya itu dibentuk, pengurusnya harus ada pengawas. Pengawas itu yang tugasnya audit internal. Nah, begini, kenapa PMPN itu dulu sukses untuk simpan pinjamnya? Karena setiap berapa bulan sekali itu ada audit internal. Jadi nanti Pak Kades juga Pak Ketua BPD harus dipilih juga yang ada pengawas. Pengawasnya itu haknya untuk audit internal. Karena bagaimanapun usaha kalau tidak ada auditnya ya serah-serah pengurus. Makanya kita belajar dari yang dulu kan, itu duitnya kemana-mana kita nggak tahu asetnya. Nah, kalau dia audit dari luar itu ada namanya APIP atau inspektorat. Jadi ada dasar hukumnya, karena dia dasar hukumnya itu Permendagri 73 2020 untuk APIP bisa masuk sebagai pemeriksa di situ. Itu. Kenapa APIP? Karena dia unsurnya hanya pembinaan, tapi kalau sudah dibinasakan ya kepolisian dan lain sebagainya. Nah, itu langsung ada hukum tetapnya. Kalau masih APIP enak, paling ganti rugi.
ya kan? Nah, dan juga nanti sebelum dilakukan penyertaan modal Pak Kades, harap nanti harus ada pelatihan pengurus BUMDesnya. Kondisinya kita tidak tahu, mungkin saja diserahkannya katanya baru, tapi karena diberitakan tidak ada, padahal yang diserahkan sudah rapuh dan lain sebagainya. Tentu saja sih Pak Kades, termasuk juga mungkin bisa dimasukkan di berita acara jumlah uang yang beredar di masyarakat, atau misalnya yang di rekening ada tidak atau apa gitu. Ya. Dan pengurus baru juga kan harus membuka rekening baru kan, yang dengan nama BUMDesnya dan spesimen tanda tangannya juga harus di yang baru, dan BUMDes yang lama dengan spesimen yang lama juga harus ditutup, sudah dibukukan, diblokir istilahnya bahasanya sebelum baru. Nah itu juga cara terima berita acara yang harus jelas dan detail, sehingga di kemudian harinya yang disalahkan pasti Kades yang baru dan pengurus yang baru, karena tidak jelas. Ada sih biar jelas itu nanti sampai belakang. Ya, terima kasih tadi atas semua penjelasannya dari Pak Kades maupun PA dan PD mengenai permasalahan penjelasan mengenai BUMDes. Di sini saya minta untuk penegasan aja, karena kita kan pendampingan masalah berbadan hukum. Karena di dalam berbadan hukum ini membutuhkan perdes, ADRT maupun rencana kerja. Karena di Desa Pulau Telo baru ini tidak ada sama sekali dokumennya, Pak. Mohon untuk pengurus BUMDes yang baru nanti kita bisa koordinasi dalam rapat selanjutnya menentukan nilai sewa menyewanya agar bisa profit, dan keuntungan dari desa dengan pengurus juga ada, disepakati targetnya berapa nantinya, dan juga dari nilai bagi hasilnya antara direktur BUMDes, pengurus BUMDes dan desa itu jelas pemasukannya. Jadi tidak hanya dikelola satu orang kita pemasukannya tidak ada, ini yang akan membuat PAD kita juga tidak jelas. Nah, harapan saya di 2023 ini kita benar-benar transparan, terbuka mengenai pemasukan dana dari masyarakat penyewa